Terima kasih. Selamat siang, Bapak dosen, Bapak Dr. Hendry Praherdiono, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Lingkungan Belajar Kaya Teknologi. Perkenalkan, nama saya Cindy Anika Krisan Paranoan, mahasiswa pasca sarjana Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang. NIM saya adalah 2301218000102. Kelas saya adalah offering B23. Pada kesempatan kali ini, Bapak dosen dan juga rekan-rekan sekalian, saya akan menyampaikan hasil review bacaan buku saya yang ke-6 yang sudah saya pilih, yang berjudul Evaluation and Design, yang ditulis oleh Randall S. Davis. Selanjutnya adalah alasan atau dasar saya memilih buku ini sebagai buku bacaan saya karena presenter atau saya sendiri ingin memahami tahapan evaluasi bagi desainer pembelajaran. Baik, Bapak dosen dan juga teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Presiden John Gargani, yang merupakan adalah Presiden American Evaluation Association, yang menyatakan seperti yang kita lihat adalah everything we evaluate is design, sehingga apapun yang kita evaluasi selalu kita rancang atau kita desain. Nah, every report, seperti misalnya setiap laporan, setiap grafik, ataupun angka yang kita sajikan, semua tersebut dirancang, sehingga dikatakan every report, graph, or figure we present is design. Dalam profesi kita sendiri, desain dan evaluasi saling berkaitan untuk mendukung tujuan yang sama, yaitu making the world a better place, atau untuk menjadikan dunia lebih baik. Selanjutnya muncul pertanyaan dalam buku ini, what is an instructional product? Apa sebenarnya produk dari pembelajaran itu sendiri atau instructional design? Bapak dosen dan juga rekan-rekan, bukti dari pengembangan model-model desain pembelajaran yang biasa kita kenal seperti ADDIE dan juga Dick and Carey yang muncul di tahun 1900-an, di mana fokus dari desain pembelajaran tersebut adalah tentang pengembangan dari instruksi atau training, di mana prosesnya termasuk pengembangan dari objektif pembelajaran. Dan juga ada tes untuk mengukur learning outcomes atau hasil pembelajaran dan juga sumber belajar, misalnya saja buku teks, aktivitas pembelajaran, dan juga video. Tetapi, semua desainer memiliki goal yang sama, yaitu untuk memfasilitasi dan mendukung pembelajaran. Inilah mengapa saya sangat tertarik masuk teknologi pembelajaran, karena saya ingin menjadi seorang yang dapat memfasilitasi belajar maupun meningkatkan kinerja ataupun kompetensi dari pembelajar itu sendiri. Berikutnya adalah instructional design models, di mana banyak model desain pembelajaran yang telah diusulkan, tetapi hampir semuanya cenderung mengadaptasi dari model ADDIE yang sudah sering kita lihat, yaitu analyze, design, develop, implement, and juga evaluate, yang artinya adalah analisa, mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan hingga pada akhirnya yaitu evaluasi. Tak jarang dalam aktivitas pembelajaran kita di teknologi pembelajaran sendiri sering mengangkat desain atau model desain pembelajaran ADDIE ini sendiri. Nah, selanjutnya dari singkatan model ADDIE yang tadi telah kita lihat bersama, terkadang kita memiliki kekeliruan. Mungkin kita memiliki kekeliruan dalam mengasumsikan bahwa evaluasi itu hanya terjadi setelah desainer mengimplementasikan produknya. Nah, ini bukan maksud yang sebenarnya. Dan pada praktiknya, evaluasi dengan tipe yang berbeda dilakukan melalui proyek seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, di mana evaluasi selalu terjadi pada setiap tahapan. Nah, di sini adalah tahapan ADDIE itu sendiri. Yang pertama adalah
pada saat akan menganalisa, kita harus mengevaluasi kebutuhan itu sendiri. Pada saat kita mendesain, kita harus mengevaluasi dan kita harus memutuskan teori-teori mana yang sesuai, yang akan mendukung desain instruksional pembelajaran kita itu sendiri. Selanjutnya, di saat kita akan mengembangkan, kita tentu perlu mengevaluasi formatif. Terkadang ada namanya tes formatif dalam proses pembelajaran itu sendiri yang berada di sepanjang pembelajaran, namun bukan di akhir. Gunanya adalah untuk dapat memutuskan apakah desain yang telah kita gunakan akan terus dilanjutkan atau ada pengembangan ataupun perubahan yang harus dilakukan untuk mencapai learning outcomes yang lebih baik. Nah, selanjutnya, pada saat kita mengimplementasikan, maka kita akan mengevaluasi dengan uji sumatif atau biasanya terdapat pada akhir pembelajaran ataupun training itu sendiri. Nah, untuk uji formatif dan sumatif ini sudah banyak kita dengar pada implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, selanjutnya ada the Dick and Carey Instructional Design Model dan ADI. Tetapi ini lebih kepada integrasinya. Sehingga kenapa saya tertarik? Karena yang biasanya kita memisahkan ADI daripada Dick and Carey, tetapi ternyata dalam buku ini diintegrasikan bagaimana evaluasi menggunakan tahapan ADI maupun Dick and Carey dapat diintegrasikan. Nah, di sini kalau bisa kita lihat adalah pada tahapan ADI, tentu saja ada analyze, design, develop, dan juga implement. Tetapi ketika dimasukkan atau diintegrasikan dengan model dari Dick and Carey, maka semua dapat dimasukkan. Nah, biasanya kita sering mendengar bahwa tahapan ADI ini lebih simple dan tahapan Dick and Carey lebih deep. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, dari kedua model ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Tetapi memang untuk langkah-langkahnya lebih dalam adalah Dick and Carey model itu sendiri. Jika dalam analyze di tahapan ADI, maka di bagian Dick and Carey model, kita harus melakukan identify instructional goals atau kita harus mengidentifikasi goal dari pembelajaran ataupun course yang akan kita berikan kepada pembelajar ataupun klien. Selanjutnya pada tahapan desain, kita harus dapat membuat atau melakukan instructional analysis atau analisis pembelajaran itu sendiri yang tentunya harus melalui tahapan-tahapan revisi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, kita harus melakukan wide performance objective atau objective performance yang juga dapat didukung melalui identify entry behaviors itu sendiri. Lalu ada juga develop criterion, reference test, lalu develop instruction strategy, develop and select instructional materials, ini di bagian develop atau pengembangan itu sendiri, dan pada saat implement itu sendiri ada develop dan conduct formative evaluation hingga bagaimana kita mengembangkan dan melakukan summative evaluation itu sendiri yang akan saling berkesinambungan dan berpengaruh satu sama lain. Terdapat juga bagian evaluasi, di mana evaluasi ini, seperti tadi kita sudah lihat, terdapat evaluasi kebutuhan, lalu kita harus menggunakan teori-teori yang sesuai, lalu ada uji formatif dan juga sumatif itu sendiri. Baiklah, mungkin pada kesempatan kali ini, pada review buku terakhir yang dapat saya sampaikan, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Sekian dan terima kasih.